Perkenalkan, saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka pada dengan NIM 0501051169. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas tutorial 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode mata kuliah STSI 4204. Pada tugas 1 telah diberikan soalnya. Jumlahnya ada 3 buah soal. Kita diminta untuk menghitung beberapa data menggunakan RStudio. Di sini saya sudah membuka aplikasi RStudionya. Ya, langsung saja masuk ke materi soal. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung beberapa data seperti rata-rata dan juga standar deviasi. Di sini datanya telah diberikan dan juga telah diberikan berupa file Excel ya. Langsung saja kita import file Excel ke dalam RStudio-nya dengan klik ini. Kita browse. Import file Excel-nya. Sini sudah tertera dan sesuai dengan tugas 1. Sebelum itu kita harus melihat struktur kolom dari tabel tersebut ya, seperti penamaannya dengan cara atau sintaks seperti ini. All names diikuti dengan nama filenya. Sini ada 3 buah kolom yang berisikan nomor, kecepatan, dan juga jarak. Kita akan membuat variabel baru ya untuk menampung nilai dari data dari kolom-kolom tersebut. Contohnya seperti kecepatan, kita akan buat variabel baru dengan nama kecepatan. Juga jaraknya kita beri nama variabel jarak. Kita akan coba panggil kedua variabel tersebut untuk menunjukkan nilainya. Ya, di sini sudah sesuai ya berdasarkan data yang ada pada soal. Lalu langkah berikutnya kita bisa langsung untuk menghitung rata-ratanya. Nah, di nomor 1A ini kita diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Langsung saja kita buat variabel baru juga. Nah, untuk menghitung rata-rata diperlukan sintaks sebagai berikut, yakni mean atau rata-rata ya, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Karena yang kita ingin hitung adalah rata-rata kecepatan, maka kita akan masukkan variabel kecepatan.
Oke, di sini sudah tertera nilai rata-rata kecepatannya. Lalu kita akan hitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Masih sama caranya, misal kita buat variabel baru untuk menampung nilai rata-rata. Kita masukkan nama variabel. Kita coba panggil kedua variabel tersebut. Nah, di sini rata-rata kecepatan didapatkan pada nilai 15,5. Lalu untuk kecepatan rata-rata jarak, didapatkan nilai 42,28. Lalu yang C, kita diminta untuk menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Untuk menghitung, kita tentu membuat variabel baru ya, nama save jarak. Dapatkan nilai standar deviasi dari jarak, yakni 24,76505. Oke, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menggunakan plot dan menginterpretasikan hasilnya. Untuk nomor 2A, kita diminta untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Oke, sebelumnya saya hapus dulu agar lebih luas tampilannya. Ini kita akan menggunakan perintah plot, lalu diikuti dengan variabelnya. Karena yang ingin dihitung adalah kecepatan jarak, kita masukkan variabel kecepatan dan juga jarak. Ini untuk judulnya hubungan dan jarak. Lalu ini kita klik enter untuk menunjukkan scatter plot dari kecepatan dan jarak. Ya, di sini sudah terlihat
Setelah tampil scatter plot hubungan antara kecepatan dan jaraknya. Nah, untuk nomor 2 ini, nah untuk nomor 2B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Interpretasinya, scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak berhenti kendaraan. Hal ini berarti semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka jarak yang dibutuhkan untuk berhenti juga semakin besar ya. Itulah interpretasi dari scatter plot yang diperoleh dari hubungan kecepatan dan juga jarak. Untuk yang C, kita diminta untuk membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Oke, langsung saja menggunakan perintah is. Kita masukkan nama variabelnya, kecepatan. Kita buat judulnya atau mainnya distribusi terbentuk histogramnya, distribusi kecepatan kendaraan. Oke, saya akan menjelaskan interpretasi histogram yang diperoleh. Histogram menunjukkan distribusi data kecepatan kendaraan. Sebagian besar data berada pada rentang kecepatan tertentu yang menunjukkan bahwa data tidak tersebar secara merata, melainkan fokus pada nilai tertentu. Ya, kita dapat lihat di sini nilainya ini tertuju atau tertitik di satu kecepatan tertentu ya. Seperti ini di antara rentang 10 sampai 20. Oke, untuk nomor 3 di sini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, di sini kita untuk menghitung koefisien varians tidak ada sintaks tertentu ya, kita harus mengikuti berdasarkan rumus koefisien varians. Ini kita hapus dulu. Kita beri nama ini untuk koefisien varians matematika. Kita buat variabel baru dengan CVMTK. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan 75 lalu dikalikan 100. Kita masukkan. Kita buat juga untuk koefisien varians bahasa Inggris. Variabel baru juga. Sama untuk menghitung
koefisien varians, ini rata-rata standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kalau 8/70 dikalikan dengan 100, kita tampilkan untuk keduanya. Telah didapatkan ya, ternyata koefisien varians dari matematika ini nilainya lebih besar. Maka dapat disimpulkan koefisien varians atau koefisien keragaman digunakan untuk mengukur tingkat variasi data relatif terhadap rata-rata. Dari perhitungan ini menunjukkan bahwa keragaman matematika lebih besar dibandingkan bahasa Inggris. Ini berarti nilai matematika memiliki variasi yang lebih besar atau lebih menyebar dibanding nilai bahasa Inggris. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.